Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Healthy Waalaikumsalam semuanya? Senang sekali kami ngobrol asik dan sehat masih bersama dengan podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo kembali menyapa Sobat Healthy semuanya. Nah, Sobat Healthy, kali ini narasumber yang kita hadirkan ini sebenarnya sudah nggak asing ya. Beliau ini sudah banyak berseliweran juga. Beliau juga sering mengedukasi kesehatan lewat konten-konten beliau di medsos. Siapakah beliau? Nah, kali ini kita bersama dengan Dr. Benny Ryan Suhendra. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Amel. Gimana kabarnya dok? Sehat, alhamdulillah. Waduh. Kalau nggak sehat nggak di sini aku. Iya ya. Kontennya Dr. Benny hari ini FYP terus ya dok ya. Senang sekali gitu ya dok ya. Kita itu sangat teredukasi dengan konten-konten Dr. Benny. Nah kali ini dok, kita mau ngobrolin terkait dengan HPV. HPV ya? HPV Okay. ya. Jadi kan kita ketahui bersama bahwasannya pemerintah ini tengah gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan upaya imunisasi HPV pada remaja. Okay. Nah kalau kita bahas terlebih dahulu HPV-nya ini sebenarnya apa sih dok gitu loh? HPV sendiri itu sebenarnya virus, Mbak. Virus, jadi ya? yang kepanjangannya itu Human Papillomavirus. Jadi memang itu sebuah virus yang bisa menginfeksi badan kita, ya. Dan ini salah satu jenis penyakit menular seksual sebenarnya. Dan gejala awalnya muncul itu bisa menyebabkan terjadinya kutil kelamin, nah, atau kondiloma acuminata namanya. Nah, cuma yang dikhawatirkan oleh pemerintah kita, makanya kenapa sampai gencar melaksanakan vaksinasi HPV ini adalah karena ini sangat berkaitan erat dengan terjadinya kanker serviks. Nah itu, karena kalau dilihat data sebenarnya kanker serviks itu menempati peringkat kedua kanker terbanyak pada wanita di Indonesia setelah kanker payudara. Nah itulah kenapa jadi concernnya pemerintah, karena harapannya pemerintah angka kejadian kanker serviks itu bisa ditekan gitu. Nah kebetulan tema kita pada kali ini khusus HPV imunisasi pada remaja. Betul. Dok. Kenapa kemudian usia-usia remaja ini sangat dianjurkan untuk melakukan imunisasi ini dok? Oke. Namanya pencegahan ya, pencegahan ya berarti memang harus dilakukan sejak dini. Kenapa kok dipilihnya di usia-usia segitu? Karena rata-rata kalau usianya itu masih di bawah 20 tahun, rata-rata itu belum pernah terpapar virus HPV. Sehingga kita bisa lakukan proteksi terlebih dulu gitu. Beda dengan orang yang usianya sudah lebih dari 20 tahun. Nah, rata-rata mereka kan sudah seksual aktif. Nah, ketika seksual aktif, resiko terpapar virus HPV itu lebih besar. Artinya bisa jadi dia sebenarnya sudah ada virusnya, tapi belum ada gejala gitu. Makanya yang jadi target fokus utama kita adalah anak-anak dan remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Usia gitu. berapa nih dok? Kalau yang dilaksanakan pemerintah itu kita targetnya itu ada yang kelas 5 SD dan kelas 9 SMP. Jadi dua kelas itu yang menjadi target dan fokusnya adalah di remaja putrinya. Untuk saat ini gitu. apakah memang sudah diwajibkan atau masih hanya berupa anjuran nih sih dok? Sebenarnya wajib. Ini sudah masuk ke dalam program imunisasi nasional sebenarnya semenjak tahun 2023. Agustus 2023 itu sudah di-launching oleh pemerintah bahwa ini sudah masuk ke dalam program imunisasi wajib. Nah, makanya kenapa itu nanti dikejarnya adalah di BIAS. Nah, kalau kayak sekarang ini Agustus, ini kan bulan imunisasi anak sekolah, BIAS. Nah, BIAS. Ini petugas puskesmas lagi sibuk-sibuknya ini. Ya, jadi turun datang ke masing-masing sekolah sekaligus bareng dengan CKG ya, kan bareng dengan CKG sekolah, PKG sekolah sekarang. Nah, itu sekaligus itu nanti yang kelas 5 ditambahi dengan vaksinasi HPV dan kelas 9 juga ditambahi dengan vaksinasi HPV. Jadi memang sekarang lagi dilaksanakan nih bulan Agustus. Memang ada target sendiri atau gimana dok? Ya memang sasarannya ya sasarannya kalau bisa memang harus 100% ya. Harus 100% tervaksinasi semua memang gitu. Untuk HPV ini. Biasanya dok ya, kalau masyarakat itu apalagi kalau kita sudah berbau-bau namanya imunisasi atau bahkan disuntik vaksinasi itu terkadang masyarakat ini masih ragu. Kenapa? Karena mereka memikirkan khawatir ada efek sampingnya. Ya, nah, betul. mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat nih dok bahwasanya imunisasi HPV ini tidak berefek samping apa-apa gitu, malah bagus ya gitu untuk pencegahan. Betul. Kemarin juga waktu saya juga sempat ikut turun itu waktu ke sekolah, ke SD dan ke SMP, ya banyak yang kejar-kejar ya, nangis, teriak-teriak, bahkan ada yang dapat info bocoran ini nggak masuk udah. Jadi karena dapat
info bocoran kalau mau ada vaksinasi, akhirnya nggak masuk sekolahnya dengan alasan banyak hal lah. Nah, sebenarnya vaksin HPV ini dia tidak punya dampak apa-apa. Nggak kayak beberapa vaksin yang lain yang bisa menyebabkan demam ya, nggak ada. Jadi di HPV ini nggak ada efek samping itu. Paling mek keri pas disuntik. Kayak digigit semut ya dok ya? Gitu. Ya semutnya agak besar tapi. Oh gitu ya, jadi nggak ada efek samping sama sekali. Nggak ada efek samping sama sekali. Jadi nggak usah takut sebenarnya, karena ini tujuannya itu bagus. Karena dampaknya mungkin nggak dirasa sekarang, tapi nanti ketika sudah masuk usia dewasa itu akan sangat terasa sekali manfaatnya, gitu. Karena ini kan tujuannya untuk proteksi supaya nggak sampai terjadi kanker serviks sebenarnya targetnya itu, gitu. Lebih baik dicegah dulu ketimbang nanti mengobati. Daripada pengobatan itu lebih ribet, karena seringkali kenapa angka kematian kanker serviks itu tinggi? Karena rata-rata datangnya itu ke rumah sakit itu sudah terlambat. Stadium. Nah, karena memang sudah tidak dirasakan gejalanya. Jadi dianggapnya kayak nggak ada apa-apa karena kan di dalam kan nggak kelihatan kalau ternyata di serviksnya di mulut rahimnya ada benjolan kan nggak kelihatan. Kalau ternyata berdungkul-dungkul serviksnya nggak kelihatan dari luar. Makanya itulah yang menyebabkan akhirnya rata-rata penanganannya itu telat. Apalagi masyarakat kita itu masih sangat enggan untuk melakukan pemeriksaan screening kayak IVA di puskesmas, padahal bisa dikerjakan IVA tes itu. Cuma karena masyarakat kita masih awam terkait itu dan juga takut biasanya untuk dites, takut ketahuan. Nah, akhirnya banyak yang tidak melakukan. Akhirnya kanker serviks itu jatuh dalam kondisi yang berat gitu. Padahal kalau misalkan dari screening itu sudah ketahuan dari awal, itu bisa dilakukan tindakan pencegahan dari awal loh. Jadi kalau misalkan dari IVA-nya itu sudah mengarah, wah ini curiga nih kanker serviks nih, curiga mengarah ke sana, lesinya ini. Nah, itu bisa dilakukan krioterapi sebenarnya dari sejak dini itu. Jadi supaya untuk mencegah pertumbuhan dari sel-sel kankernya itu. Gitu. Oke. Dok, kembali lagi ke imunisasi HPV pada remaja ini ya. Berarti kan kalau pemerintah udah konsen, udah serius nih menangani terkait dengan ini, berarti kan mungkin pergaulan saat ini khususnya di kalangan remaja ini mungkin ya sangat-sangat meresahkan atau bagaimana? Oh betul sekali. Jadi memang salah satu faktor resikonya itu memang free sex ya. Jadi memang perilaku seksual yang terlalu bebas, dan itu aku rasa juga sekarang sudah mengarah ke usia-usia muda. Bahkan usia-usia muda juga banyak kayaknya. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah cari data di mana-mana. Kalau dilihat di TikTok ya banyak banget usia-usia muda sekarang itu yang memang sangat-sangat terbuka sekali. Menormalkan ya. Nah, kayak hal-hal seperti itu sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka, sehingga perilaku seksual bebas itu sangat tinggi sekali saya rasa di kalangan muda. Nah, itu salah satu yang menjadi faktor resiko penularan virus HPV sebenarnya. Jadi kalau seksual aktif, ganti-ganti pasangan, nah itu juga resikonya tinggi untuk terkena HPV. Nah itu tadi ya. Belum lagi juga faktor dari usia. Sebenarnya hubungan seksual itu dengan usia-usia yang masih dini ya, usia-usia kurang dari 18 tahun, kurang dari 17 tahun, itu juga bisa meningkatkan resikonya terjadi CA cervix sebenarnya. Nah jadi memang perilaku-perilaku seksual kayak gitulah yang menyebabkan angkanya itu jadi tinggi. Penularan HPV-nya juga semakin cepat, semakin banyak ya, karena memang perilaku seksualnya itu gitu. Jangan ya Dek ya. Aduh, jangan tergoda ya, karena memang masa depanmu masih panjang. Betul. Penyakit menular seksual itu kasusnya banyak Mbak. Jadi kemarin sebenarnya yang datang ke tempat praktekku juga ada beberapa itu yang masih usia sekolah itu sudah menderita penyakit menular seksual. Kayak gonore, berarti sebelumnya belum menerima imunisasi HPV sebelumnya memang. Nah ada juga yang kondiloma. Ya bisa jadi tidak melakukan imunisasi sebelumnya memang, karena mereka kan sudah usia-usia SMA ya. Jadi memang ini kan program imunisasi wajib ini kan baru 2023 Mbak. Nah jadi memang ada juga itu yang datang dengan keluhan kencing nanah, macam-macam. Ada yang kena herpes. Jadi artinya apa? Artinya penyakit menular seksual ini sekarang itu semakin banyak diderita oleh kaula-kaula muda, karena memang ya perilakunya itu tadi karena terlalu bebas memang ya. Oke. Dok, diberikan saat usia 20 tahun ke bawah ya? Ya target pemerintah ya? Saat ini adalah di usia 12 tahun dan 15 tahun. Nah, jadi dua kelas itu tadi yang menjadi target program imunisasi pemerintah. Yang turun ke sekolah itu yang diimunisasi adalah kelas 5 SD dan kelas 9 SMP gitu.
Kenapa dok? Tadi alasannya kenapa kok diberikan pada usia-usia begitu? Karena memang hubungan seksualnya masih belum aktif, ya? Ya, karena memang Salah satu ya. rata-rata biasanya pada usia-usia segitu memang masih belum pernah terpapar oleh virus tersebut. Makanya kenapa kita lakukan pencegahan sejak dini. Kalau sudah usia 20 lebih ya siapa sekarang yang usia 20 lebih belum melakukan hubungan seksual kan? Nah, rata-rata aku rasa sudah menikah, banyak ya. ya. Bahkan ada yang sudah nikah 3 kali itu. Waduh, dokter Benny. Loh itu Ya. masuk dalam kategori ganti-ganti pasangan juga. Iya. Benar. Beneran, karena memprihatinkan. bener, aku pernah nih dapat pasien tuh. Dia itu duda, ya kan, menikahi janda. Lah kok ternyata jandanya ini punya penyakit menular seksual. Nah, itulah pentingnya milih-milih janda ya. Jadi harus dipilih. Jadi memang ya itu tadi, meskipun itu nikahnya secara resmi, kalau kita tidak screening dari awal, tidak kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu pranikah untuk memastikan nih punya penyakit apa enggak sebenarnya, ya juga bisa kebobolan meskipun itu nikah resmi, apalagi sudah sempat ganti pasangan ya. Oke. Gitu. Iya, jadi memang kenapa kemudian ini menjadi fokus utama pemerintah saat ini, karena memang itu tadi ya, usia-usia produktif itu saat ini tuh banyak banget yang mendapat mendapat perawatan terkait dengan HPV itu tadi ya dok ya. Kalau dokter Benny tadi kan banyak ini pasiennya yang bahkan di usia-usia remaja dan sewu ya dok. Sekarang banyak yang menderita penyakit menular seksual itu banyak loh sekarang. Nah, Banyak sekali. Ya itu yang harus jadi concern. Dan salah satu penyakit menular seksual kan HPV. Ya, virusnya kan HPV yang itu bisa menyebabkan terjadinya kondiloma atau kutil kelamin. Nah, itu yang harus kita cegah dengan cara ya vaksinasi ini gitu. tapi gimana misalnya nih dok, ada orang tua itu yang justru menolak anaknya untuk mendapat vaksinasi ini atau imunisasi ini dok? Ya kalau menolak ya nggak apa-apa, tolak. Ya nggak apa-apa sih ya, tapi sayang banget gitu ya dok ya. Cuma gini, setiap anak itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan baik. Nah, kita sebagai orang tua jangan sampai menjadi orang tua yang zalim, yang merampas hak mereka untuk hidup sehat. Nah, itu juga akan dipertanggungjawabkan loh di akhirat nanti. Jadi jangan anggap remeh. Jadi kalau kita sebagai orang tua itu tidak memberikan hak anak itu dengan baik, ya itu kita menjadi orang tua yang zalim sih sebenarnya kalau menurutku ya. Nah, itu yang terjadi banyak tuh kasusnya itu, akhirnya persebaran kasus-kasus yang bisa dicegah dengan imunisasi ini akhirnya jadi KLB. Kayak sekarang kejadian di Sumeneb itu. Campak, wah kasusnya meledak tuh. Gara-gara apa? Gara-gara banyak yang tidak diimunisasi. Akhirnya penyebarannya meluas, kekebalan kelompoknya nggak terbentuk, akhirnya banyak yang terkena kasus campak. Nah, kalau sudah kayak gitu, kalau tidak diimunisasi, tubuhnya nggak punya kekebalan tubuh, nggak punya tentara untuk melawan virusnya, akhirnya ketika terserang, infeksinya berat. Gitu kan, bahkan bisa sampai terjadi kematian gitu. Nah, harapannya imunisasi tadi, kalaupun sewaktu-waktu misalkan nih terkena nih virusnya masuk HPV-nya, karena kita sudah punya daya tahan tubuh, punya tentara yang siap untuk melawan HPV ini, ya gejalanya biasanya ringan. Tidak sampai jatuh ke dalam kondisi yang berat gitu. Karena sejatinya imunisasi itu bukan menghindarkan 100% dari penyakit ya, tapi membentuk tentara di tubuh kita supaya kalau penyakit itu datang kita siap. Nah, konsepnya itu sebenarnya seperti itu imunisasi. Jadi bukan penangkal petir ya. Jadi bukan penangkal petir terus kalau diimunisasi berarti terus 100% tidak akan pernah terkena penyakit ini. Ya enggak juga. Tapi dengan imunisasi itu bisa kalaupun nanti jebol virusnya masuk, kita sudah punya perlawanan. Jadi gejalanya yang muncul tidak sampai berat gitu. Ringan-ringan aja. Betul. Nah dok, ada pesan khusus mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih dok, utamanya untuk mengedukasi masyarakat agar benar-benar memaksimalkan program dari pemerintah ini, vaksinasi HPV ini. Oke. Jadi pesannya sebenarnya cukup sederhana ya. Intinya adalah anak kita itu berhak untuk hidup sehat dan layak, dan itu adalah tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua, jangan sampai kita merenggut hak mereka untuk hidup sehat dan layak. Jadi apa yang sudah menjadi kebutuhan dasar mereka, penuhi. Ya. Salah satunya adalah dengan imunisasi lengkap. Nah, itu yang harus dilakukan kita sebagai orang tua. Gitu. Karena kalau sampai kita tidak memberikan hak mereka dengan baik, ya sama kita zalim dengan anak. Jangan bilang kita sayang sama anak kalau kita sendiri merampas hak mereka untuk hidup sehat.
Itu aja. Itu ya. Jadi pesan Dokter Benny udah jelas. Sebagai orang tua kita harus juga mendukung program ini, menyukseskan program ini agar anak kita itu mendapat kekebalan tubuh yang baik ya Dok ya. Betul. Jadi kalau di imunisasi setidaknya itu kita sudah punya kekebalan tubuh yang bisa dipakai untuk melawan virus itu. Gitu. Baik. Dokter Benny terima kasih atas waktunya Dok. Sama-sama Mbak Mer. Next kita mau ngobrol apa ini nanti ditunggu callingannya ya Dok ya. Baik, seperti itu ya. Sahabat Healthies, sekian ya podcast kita pada edisi kali ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di Ngobras, ngobrol asik dan sehat. Tentunya masih bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.